Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ini merupakan dokumentasi ya, di mana saya baru melakukan instalasi ulang Windows 11 karena ada satu hal tertentu dari Windows 10 saya yang membuat saya itu melakukan migrasi ya, yang memang cukup repot prosesnya. Karena ini buat teman-teman yang sudah terlanjur membeli mouse AI ya, mouse dengan kecerdasan buatan yang kita bisa mengetik menggunakan suara itu. Ternyata drivernya itu setelah kita install itu membuat sistem di Windows saya ya, di laptop maupun di PC saya itu menjadi flickering ya. Artinya kalau kita melakukan suatu operasi ya, entah mungkin itu memindahkan, mengcopy atau membuka file explorer itu kursornya bukan kursornya ya, jendelanya itu langsung berkedip-kedip dan itu nyaris cukup lama, jadi akan mengganggu pekerjaan kita dan mouse-nya itu akan tidak bisa dipakai saat itu ya. Karena akan berbentuk jam pasir ya. Jam pasir itu kita suruh nunggu sampai selesai. Meskipun kita sudah klik di tempat-tempat yang area yang lain ya, yang tidak flickering itu tidak berhasil. Saya yakin mungkin ada bugnya di drivernya itu. Saya nggak tahu tuh, mungkin saat ini saya belum menemukan kasus yang sama dan bagaimana penyelesaiannya di YouTube ataupun di mana-mana ya, di internet juga ya. Mungkin juga bisa terjadi tabrakan sama driver yang sudah pernah saya pasang di laptop maupun di PC saya. Akhirnya jalan yang paling brutal adalah ya sudah, saya harus habiskan Windows 10-nya, saya hapus semua, saya format dan saya ganti ke tempat yang sekarang ini yaitu Windows 11. Cuma dengan harus mengorbankan waktu ya, terutama karena data saya sudah terlalu cukup banyak di Windows 10 itu, sehingga akhirnya saya harus backup dulu ke hard disk eksternal dan akhirnya menginstal Windows 11 yang teman-teman saksikan ini, yaitu menggunakan Windows 11 yang paling ringan, yang super light dari Ghost Spectre ya. Tapi saya di sini pakai Defender. Sebenarnya saya nyesal juga ya pakai yang paketan yang dengan Defender, karena ini setiap saya pasang aplikasi dia terlalu strict, akhirnya mendetek itu sebagai virus. Jadi beberapa kali saya pasang aplikasi gagal terus ya. Jadi kalau saran saya, kalau memang mau buat yang teman-teman yang punya laptop kentang tapi pengen lancar ya gunakanlah ini yang versi Ghost Spectre ini, memang sangat ringan karena sudah dihabiskan ya. Cuma memang ada beberapa fungsi-fungsi yang dikurangkan dari uh, ini ya, versi Ghost Spectre ini ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, di situ sudah disediakan namanya Ghost Toolbox yang akan mengantisipasi problem-problem yang teman-teman temuin di edisi Ghost Spectre itu ya, terutama ini Windows 11. Tapi saya rasa memang ini sangat ringan dan ukuran file untuk ininya tidak terlalu besar ya. Jadi saat ini saya situ sudah memasang, sebentar kita cek lagi ya. Yang pertama saya sudah memasang apa ya? Di sini itu yang pertama driver ya, teman-teman. Driver itu saya gunakan tadinya, saya pasang dulu driver booster, kemudian saya update semua driver-drivernya ini yang ada peripheral ini. Banyak kan yang disediakan dari situsnya itu kan masih yang lama ya, mungkin 4 tahun sebelumnya gitu. Jadi usahakan itu semua teman-teman drivernya di update semua biar optimal, karena terasa sekali ketika kita sudah melakukan update, proses booting maupun shutdownnya itu lebih cepat ya. Itu yang pertama. Lalu kalau misalnya teman-teman itu mengalami kendala ya, ada di sini kan di
di apa Windows Security-nya itu biasanya ini kan posisinya turn on dia. Seperti ini. Bentar. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal yang suatu aplikasi yang ada jamunya gitu ya. Maaf ya, ini saya sensor. Nah, itu usahakan di bagian sini teman-teman matikan dulu ya. Di bagian ini virus threat protection state settingnya ini di manage, dan ini centangan 4 ini 1 2 3 4 ini dimatikan semua nih, sampai 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. 5 centangan ini dimatikan semua teman-teman. Supaya nanti instalasinya lancar. Gitu ya. Nah, kemudian saya di sini juga udah pasang, coba kalau kita lihat nih di all apps ya. Bandicam yang saat ini saya gunakan untuk merekam, terus apalagi ini Media Player Classic, terus Internet Download Manager. Nah, kalau Nvidia ini tadi sudah di-upgrade ya dari driver booster ya. Kemudian ada ya ini sorry apa browser Chrome, terus ada WinRAR teman-teman ya, WinRAR. Terus ini belum saya pakai ya karena ini belum di full version diaktifasi ya. Jadi saya rasa sama ini ya, sorry, sama yang paling penting adalah itu ini Glary Utilities ya, sama Revo Uninstaller. Ini penting banget ya teman-teman. Ini untuk menginstal yang program-program yang membandel yang tidak bisa kita uninstall dengan sempurna. Jadi nanti kemudian kita akan coba kalau misalnya sini settingannya sudah rapi, kita akan pasang True Image ya. True Image Acronis. Jadi untuk membackup ini, karena nanti kalau terjadi permasalahan kita tidak perlu menginstal ulang. Jadi kita tinggal merestorenya balik ya. Cuma kelemahannya pada SSD ini, tadi saya sudah coba, tidak bisa dipartisi lagi teman-teman. Ya, ini di sini kan saya punya yang 500 GB. Ini karena mungkin sudah dienkripsi sama BitLocker, ini sulit dipartisi teman-teman. Saya belum menemukan caranya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari di YouTube gitu ya. Nah, ini terpaksa ya cuma satu partisi aja ya. Cuma kekurangan nanti kalau terjadi troubleshooting atau blue screen error ya ini bakalan hancur lagi nih teman-teman. Kecuali kita partisi. Nah, ini nanti bisa data-datanya kita pindahkan ke bagian yang sebelahnya yang biasanya satu partisi aja yang akan rusak. Jadi kekurangannya seperti itu. Nanti pelan-pelan kita akan coba berusaha untuk mempartisi hard disk di drive C ini ya. Karena ini bentuknya SSD NVMe yang sangat cepat ya. Jadi dia di atasnya NSD ya. Karena dia hanya berupa kepingan memori ya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Jadi nanti rencananya kalau kita True Image itu file backupnya saya akan masukkan ke dalam hard disk eksternal ya. Dan di situ kita harus ingat posisi di tempatnya di mana ya. Karena nanti untuk merestore itu butuh file backupan ya. Jadi kita harus tahu di mana tempat kita menyimpan backup Windows ini. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.